sampai habis. Oke. Terima kasih. Pak Susno, tanpa minta maaf, bisakah restoratif justice diterbitkan? Baik, ini bagus sekali ya. Perkara ini adalah laboratorium nasional di bidang hukum. Kita bisa melihat bagaimana praktek hukum di Indonesia. Ya, apakah jalannya bagus atau tidak? Oke, kita kembali sempitkan lagi kepada SP3. Apakah ada kaitannya dengan RJ? Apa tidak? Karena RJ itu kan kedua belah pihak harus saling memaafkan. Dan RJ itu sebenarnya di dalam hukum acara pidana kita yang dulu, yang dimana kasus ini terjadi, itu belum ada. Belum diatur secara hukum. Nah, di UHAP yang baru, ya Pak Prof, itu diatur. Persoalannya kita belum membaca. Mungkin beliau yang sudah baca, Pak Damai ya. Apa dasar daripada SP3? SP3 itu 1, tersangka meninggal. 2, tidak terbukti. 4, delik aduan tapi dicabut, dan sebagainya dan sebagainya. Apa pertimbangannya? Itu akan lihat. Kalau misalnya di dalam pertimbangan itu dicantumkan bahwa telah terjadi RJ, nah berarti ada karena RJ, bukan karena tidak terbukti, bukan karena dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, RJ itu tidak ada di UHAP yang lama, tapi di UHAP yang baru ada. Nah, menurut azas hukum, manakala ada peraturan baru yang berlaku dan peraturan baru itu menguntungkan bagi tersangka, itu tersangka bisa memilih untuk tunduk pada aturan yang baru. Itu boleh saja RJ, artinya sah itu. Oke. Tapi kalau dikasih SP3, artinya sebenarnya sinyal besarnya memang sempat ada saling memaafkan antar kedua pihak. Saya tidak mengatakan bahwa itu saling memaafkan. Kan statement Pak Jokowi kan jelas sekali kan, bahwa tidak mempersoalkan apa akan silaturahmi dan sebagainya. Nah, itu tinggal nurani masing-masing berbicara itu bagaimana. Saya tidak tahu pembicaraan itu. Dan maaf ini penonton mungkin lihat ya, saya duduk di sini, saya bukan berarti pihak sini, bukan pihak sana ya. Saya duduknya di sana. Saya mengkaji sesuai dengan apa pengetahuan saya selaku penyidik. Tapi kursi itu hanya 2 kursi. Saya tadi hampir duduk di atas mic gitu. Kompes Budi bilang sebenarnya keduanya kan meminta restoratif justice tuh. Artinya kan memang ada kesepakatan antara keduanya begitu untuk saling memaafkan. Akan terjawab manakala Pak Damai menceritakan apa pertimbangan hukum di dalam SP3 itu. Itu bukti autentik itu. Apakah memang karena telah terjadi RJ, apa karena bukan tindak pidana, apa karena tersangka meninggal, apa karena kalau delik aduan ini dicabut dan sebagainya. Itu ada klausalnya apa itu. Nah, mungkin ada kesepakatan itu tidak baik dikasih atau apa-apa, terserah beliau itu. Bang Andi, jadi isi asli. Oke, baik. Jadi apa yang bisa kita peroleh di pengadilan, adanya SP3, ada RJ. Oke, malam ini adalah malam yang paling bagus sesuai judul bola liar. Sekarang kita ciutkan, bola liar itu digiringkan. Judul malam ini, isu ijazah palsu Jokowi, RJ, SP3, kemana arah perkara? Terjawab semua malam ini. RJ sudah terjawab bahwa memang RJ itu sah secara hukum dan polisi tidak salah. RJ ada dasarnya, yaitu kesepakatan dan diakui sudah ditandatangani. Berarti sah RJ itu. Dan itu menurut profesor itu adil. Keadilan berdasarkan retroaktif justice. Timbul pertanyaan lagi, apakah akan ada keadilan, kata profesor tadi, berdasarkan kebenaran dan sebagainya, masih ingin sampai ke pengadilan. Walaupun hukum acara kita yang baru itu mengizinkan untuk itu. Timbul pertanyaan, ada yang ancaman hukumannya 6 tahun. Bisa saja, asalkan pasal 6 tahun tadi menurut penyidikan itu tidak terbukti. Yang 6 tahun tidak terbukti, yang 5 tahun ke bawah itu masih dalam penyelidikan atau penyidikan, itu bisa di RJ. Why not? Nah, sekarang artinya apakah perkara ini akan sampai ke pengadilan?
dalam saat ini sampai mungkin acara ini ditutup, RJ ada, ke pengadilan ada kemungkinan. Ya. Tapi ada juga kemungkinan RJ juga. Oke. Tergantung di sini. Bang Yakub, jadi arahnya kemana nih? Ada SP3, ada RJ. Semua RJ juga nggak kira-kira nih? tadi sudah dirangkum dengan sangat. Kembali lagi bersama saya di channel ini, teman-teman. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video terkait dengan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang terus bergulir. Kita melihat hal ini langsung dibuka oleh seorang mantan Wakapolri, yaitu Susno Duaji, teman-teman. Ini membuka langsung di depan mata publik terkait dengan ijazah mantan Presiden, bagaimana prosedur yang dilakukan dan yang ditempuh oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tentu dalam hal berbagai pengalaman ya seorang mantan Wakapolri yaitu Susno Duaji ya, untuk mengutarakan di hadapan publik ya langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan kalau ijazah Jokowi itu adalah asli atau palsu. Tentu dalam hal ini bahwa apa yang dikatakan bahwa kalau polisi yang mengungkapkan kasus ini tidak akan jalan ya, bahkan ini tidak bisa rananya bukan di situ ya, seperti yang dikatakan oleh Susno Duaji, teman-teman, dalam pernyataannya tersebut. Nah, tentu dalam hal ini bahwa memang kalau misalnya ranah ya kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini bukan di pihak kepolisian, nah mestinya ini harus melangkah ke pengadilan TUN ya, karena ini sebagai Polda administrasi negara. Tentu dalam hal ini bahwa memang ya penegakan hukum harus benar-benar yang mendukung langkah tersebut untuk mewujudkan ya bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli atau memang palsu. Nah, tentu dalam hal ini harus dilakukan oleh berbagai pihak ya, begitu juga dengan para tersangka dan begitu juga dengan pendukung-pendukung Jokowi. Yang mestinya ini kasus ini ya harus disegerakan untuk dikelirkan supaya ini tidak menjadi kado terus di tengah-tengah publik, teman-teman. Karena memang selama ini kita melihat bahwa kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini gaduh terus karena memang ijazahnya tidak pernah ditujukan, ijazahnya tidak pernah diperlihatkan, sehingga banyak sekali spekulasi di ruangan publik menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, karena patut diduga, karena mereka patut curigai karena ijazah itu ya dari awal sampai saat ini tidak pernah ditujukan. Ijazah itu dipegang oleh Pak Jokowi ya, sesuai dengan pernyataan mantan Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo. Artinya bahwa kalau itu semua benar, bahwa ijazah itu asli, ya tentu para tersangka ini, teman-teman, yang segera akan dieksekusi begitu ya. Ya, coba kita lihat di bawah ini ada sebuah komentar yang menyatakan bahwa KPU dari bawah sampai pusat harus diusut. KPU pun itu ikut bermasalah, sudah membohongi rakyat Indonesia. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang yang menerima calon, ya menerima pendaftaran calon wakil presiden maupun capres, tentu dalam hal ini mereka mengetahui siapa sebenarnya ya mereka. Maksud saya begini ya, mereka tahu bahwa salinan yang digunakan tersebut adalah asli, bukan palsu. Ya, mestinya ini harus dipertegas sebenarnya, teman-teman, kalau misalnya asli ya, bahwa penegakan hukum itu benar-benar menegakkan keadilan ya. Dan kalau KPU-nya sudah memverifikasi sebenarnya ya, KPU juga sudah mengetahui hal ini, ya mestinya ya membantu bagaimana penegakan hukum itu bisa mengungkapkan kasus ini ya sampai sampai tuntas begitu ya. KPU juga harus terbuka ya, bukan seperti di KPU Solo kemarin, teman-teman ya, kabarnya berkasnya sudah dihanguskan ya, sudah dibakar, dan kemudian ada berita yang menyatakan bahwa ya ijazah Jokowi itu sudah tidak ada lagi begitu. Nah, tentu dalam hal ini hanya membuat netizen semakin menduga ya
bahwa di ijazah tersebut ada sesuatu yang tidak beres, sehingga banyak hal-hal yang selalu dicurigai teman-teman, bahwa ya jangan-jangan ijazah itu adalah 99,9% palsu seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo kalau ini tidak dilakukan secara transparan. Maka dari itu bahwa memang apa yang disampaikan oleh mantan wakil presidennya itu Pak Yusuf Kala menyarankan bahwa ya ditujukan saja ya, biar kisruh yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini selesai kalau ijazahnya sudah ditujukan. Kemudian semoga pembela kebenaran semua diberi kesehatan dan gak gentle ya, apa benar palsu gitu ya. Mantap ya, semoga pemerintah bertindak tegas tanpa pandang bulu ya. Saya rasa bahwa memang inilah saatnya penegakan hukum itu benar-benar menegakkan keadilan, bukan hanya katanya ya, katanya hukum itu tajam ke atas, tumpul ke bawah. Nah, yang ku takut itu adalah terbalik teman-teman ya. Oke, kalau ada Jokowi tinggal tunjukin aja, udah gak gaduh masyarakat ya. Nah, jadi kita pakai logika aja bos. Kalau memang ijazah asli, persoalannya ijazah yang disebut palsu nggak bakalan sampai ke pengadilan bos. Dari dulu juga beres. Jokowi juga kalau ijazah asli pasti diperlihatkan. Nah, politik karena banyak cerita yang berepisode yang gak kunjung selesai, padahal tujukan langsung ke publik lewat tangan Jokowi. Selesai. Nah, jadi bukan hanya 1-2 orang yang menyatakan begitu ya, tujukan. Bahkan kader pengusungnya pun ya untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilu presiden 2014, kita melihat bahwa kadernya sendiri yang mengusulkan hal ini untuk menjadi calon menjadi calon presiden pada pemilu sebelumnya. Tapi ketika ijazahnya bermasalah seperti ini, ya banyak yang meminta bahwa silakan tujukan aja, perlihatkan saja. Itu artinya bahwa memang kalau suara terbanyak di situ, ya meminta Pak Jokowi menunjukkan, silakan tujukan saja, biar fair juga, biar para tersangka juga mengetahui hal ini. Itu saja teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.